podcast Eleftheria. Di sini kita berbicara tentang topik yang menarik dan tentunya membuka wawasan. Sebelumnya perkenalkan saya Nazwa Syausan, host hari ini yang akan menemani sekaligus mengajak kalian membahas mengenai sesuatu yang cukup mendalam dan penuh pertanyaan besar, yaitu asal-usul manusia. Saya yakin banyak dari kalian yang pernah mendengar teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Sementara di sisi lain, banyak keyakinan agama, khususnya dalam Islam, yang mengajarkan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan kedua pandangan ini? Apakah mereka bisa berjalan berdampingan? Untuk membahas hal ini, saya sudah ditemani oleh narasumber kita hari ini, Sulistiana Dewi. Hai, terima kasih telah mengundang saya. Senang sekali bisa hadir dan membahas topik yang sangat menarik. Memang benar, topik asal-usul manusia ini selalu memunculkan berbagai banyak pertanyaan, dan saya senang bisa berbagi perspektif tentang hal tersebut. Terima kasih sudah bergabung, Sulistiana. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan membahas dulu teori evolusi. Bagi banyak orang, teori evolusi adalah pandangan ilmiah yang menyatakan bahwa manusia berevolusi dari makhluk yang lebih sederhana seperti kera besar. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang dasar teori ini dan bukti-bukti yang mendukungnya? Tentu, teori evolusi pertama kali ditemukan oleh Charles Darwin pada abad ke-19. Dalam bukunya yang terkenal, The Origin of Species, Darwin menjelaskan bahwa spesies di dunia ini berkembang melalui proses seleksi alam. Ini berarti bahwa makhluk hidup yang memiliki sifat-sifat yang lebih menguntungkan bagi kelangsungan hidupnya akan lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sementara yang kurang menguntungkan akan punah. Proses ini akan terjadi selama waktu yang sangat panjang. Ya, mungkin bisa jutaan tahun yang lalu. Wow, ternyata lama sekali ya teman-teman. Jadi secara garis besar teori ini menganggap bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama dan manusia modern atau kita sebut Homo sapiens berevolusi dari makhluk yang lebih primitif. Betul sekali, menurut teori evolusi, manusia modern berasal dari nenek moyang yang sama dengan kera besar, seperti simpase dan orangutan. Proses ini tidak terjadi dalam waktu singkat. Selama jutaan tahun, ada perubahan bertahap dalam tubuh dan perilaku, yang akhirnya menghasilkan manusia yang kita kenal sekarang. Banyak bukti ilmiah yang mendukung teori, salah satunya adalah fosil-fosil manusia purba yang ditemukan dari berbagai belahan dunia, seperti Homo habilis, Homo erectus, dan Neanderthal. Wow, menarik ya teman-teman. Tapi tentu banyak yang merasa teori ini bertentangan dengan pandangan agama ya, khususnya dalam Islam yang mengajarkan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Dalam Al-Quran, kita diajarkan bahwa Tuhan menciptakan Nabi Adam langsung sebagai manusia pertama, bukan hasil dari proses evolusi. Jadi di sini kita lihat ada dua pandangan yang berbeda nih. Satu, pandangan ilmiah yang menunjukkan bahwa manusia itu berevolusi dari primata. Dan satu pandangan agama yang mengajarkan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan antara keduanya? Nah, teman-teman juga penasaran kan, apakah keduanya saling bertentangan atau ada cara untuk menyelaraskannya? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, dan tentu saja banyak yang berpikir bahwa keduanya bertentangan. Namun, ada beberapa pemikiran yang mencoba menghubungkan kedua pandangan ini. Salah satu pandangan yang berkembang di kalangan beberapa cendekiawan Muslim adalah bahwa teori evolusi mungkin bisa dilihat sebagai bagian dari cara Tuhan untuk menciptakan manusia. Dalam hal ini, Tuhan bisa saja menggunakan proses evolusi untuk menciptakan manusia, dan teori evolusi bukanlah suatu yang bertentangan dengan keyakinan agama. Oh, jadi ada yang berpendapat bahwa mungkin Tuhan menggunakan proses evolusi sebagai metode penciptaan manusia, bukan bahwa evolusi itu terjadi secara kebetulan tanpa campur tangan Tuhan. Betul sekali, ada pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu, termasuk proses evolusi. Dalam pandangan ini, evolusi bukanlah penjelasan yang menggantikan ciptaan Tuhan, tetapi mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan yang dipilih untuk menciptakan umat manusia. Sehingga, baik teori evolusi maupun ajaran agama dapat dilihat sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar tentang asal-usul manusia. Ini menjadi perspektif yang menarik ya. Jadi mungkin kita tidak perlu melihat kedua pandangan ini sebagai hal yang saling bertentangan ya, tetapi sebagai dua cara yang berbeda untuk memahami asal-usul manusia.
Dalam agama, kita lebih fokus pada makna spiritual dan moral dari penciptaan, sementara itu, ilmu pengetahuan memberi penjelasan tentang proses alami yang terjadi. Betul sekali, itu adalah cara yang banyak diterima beberapa cendekiawan muslim dan ilmuwan. Kita tidak bisa membedakan ilmu dan agama secara mutlak, karena keduanya memiliki peran masing-masing dalam memberi penjelasan tentang realitas. Ilmu memberi kita pemahaman tentang bagaimana dunia ini bekerja, sementara agama memberi kita pandangan tentang tujuan hidup dan hubungan kita dengan Tuhan. Menarik. Jadi selain teori evolusi, apakah ada pendekatan lain yang mencoba menyatukan pandangan ilmiah dan agama ini? Mungkin pandangan simbolis atau filosofis? Ya, ada juga pendekatan simbolis yang melihat kisah Nabi Adam sebagai cerita yang mengandung banyak pelajaran moral dan spiritual. Dalam pandangan ini, kisah Nabi Adam tidak harus diambil secara harfiah, tetapi sebagai simbolis dari awal perjalanan manusia di bumi. Dengan segala tantangan dan tanggung jawab yang diemban, ini bisa membantu kita memahami esensi dari penciptaan manusia, bukan hanya dari segi biologis, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Jadi meskipun ada perbedaan dalam cara pandang kita terhadap penciptaan manusia, yang terpenting adalah nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, baik itu dalam agama maupun ilmu pengetahuan. Ya, benar. Kedua pandangan ini meskipun berbeda dapat saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang keberadaan kita sebagai manusia. Yang terpenting adalah kita terus mencari kebenaran baik melalui ilmu pengetahuan maupun iman, dan selalu terbuka untuk belajar dan berdiskusi. Saya setuju banget sih, Sulistia. Terima kasih banyak ya atas penjelasan yang sangat mendalam dan jelas ini. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu para pendengar lebih memahami hubungan antara teori ilmiah tentang evolusi dan keyakinan agama tentang penciptaan manusia. Sama-sama, saya senang bisa berbagi pandangan dengan kalian semua. Semoga diskusi ini memberikan perspektif baru dan membantu kita semua untuk lebih menghargai perbedaan dan terus mencari kebenaran. Oke, thank you teman-teman yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian gak bosen ya dengerinnya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and follow akun ini ya. Bye-bye guys. Bye!